2 Timotius 4 ayat 5 kita baca bersama-sama. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah pelayananmu. Dari kata-kata yang sudah kita baca ini, kalimat-kalimat ini, saya mengambil satu kesimpulan menunjukkan bahwa ada kedewasaan di sini. Kalau tampil, saya menggambarkannya seperti dulu kita sudah jadi bayi dirawat, kemudian merangkak, mulai berjalan, dan juga sudah boleh berkarya, akhirnya mau seperti anak kecil juga ya. Kadang-kadang itulah manusia. Makanya orang katakan bahwa tua itu pasti, tetapi dewasa itu adalah pilihan. Belum tentu dia sudah bubuk, tetapi dia sudah dewasa, belum tentu. Tetapi dia tua itu sudah pasti. Tetapi kalau dewasa itu belum tentu. Makanya kita pikir, orang ini sudah tua kok ngomongnya seperti anak kecil, belum dewasa-dewasa gitu ya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kerinduan kita bahwa kekristenan kita harus dewasa. Bagaimana kita tahu dewasa? Bahwa kita bisa berkarya, berbuat sesuatu. Nah, kadang kita sebagai orang tua, kita berpikir, saya ulangi lagi minggu lalu, anak kita seperti anak yang masih kecil yang kita mau rawat. Waktu dia mau menikah kita katakan, aduh nak, kamu masih kecil. Loh, kecil sih sudah dewasa kok Pak. Dia mau lakukan ini, tidak usah nak, kamu masih kecil. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka bisa berkarya, bisa melakukan segala sesuatu, membuktikan bahwa mereka sudah dewasa. Hal-hal itu membentuk mereka untuk semakin dewasa. Oleh karena itu, bapak-bapak muda sekarang belajarlah untuk mengerti, anak saya sudah mulai dewasa. Ya walaupun umurnya kecil, tubuhnya kecil, tetapi pikirannya sudah dewasa. Oleh karena hati-hati terhadap mereka. Belajarlah untuk berbuat sesuatu dan bergaul untuk mereka supaya mereka terus berkarya dalam anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dewasa itu artinya dia sudah cukup umur. Matang secara seksual juga dikatakan, ada yang menarik di sini. Pikirannya sudah matang dan pandangan ke depan juga sudah pasti. Dia sudah bisa menentukan arah hidupnya ke depan. Itu adalah menunjukkan bahwa orang tersebut sudah dewasa. Kita balik ke hal rohani. Nah, kalau hal rohani ini dituntun terus dalam rohani, kira-kira kita melakukan kata-kata apa? Kamu sudah 30 tahun Kristen, 40 tahun Kristen, berdoa pun tidak bisa, gitu ya. Ini adalah sebagai imam saya harus tegaskan. Seharusnya kita sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, dan kita harus menjadi imam dalam rumah tangga. Kadang-kadang kalau kami hamba Tuhan biasanya berkunjung, tapi bukan jemaat sini ya, saya kasih tahu yang dulu-dulu ya. Kita datang, apa pokok doa dari keluarga di tempat ini? Suaminya katakan, ayo mak, ngomong mak. Loh, bukan kepala keluarganya dong. Oh iya, mama ngomong aja. Disuruh berdoa, kepala rumah tangga berdoa. Ibu yang pimpin doa. Loh, bapaknya kemana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang menarik bagi kita, bahwa kedewasaan, pikiran, pandangan itu harus penting, dan rohani kita juga. Artinya kalau kita dewasa secara rohani, kita bisa melakukan sesuatu dalam hal kerohanian kita, menjadi teladan dalam segala kehidupan kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, menarik firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang dewasa dan apa tanda-tandanya kedewasaan iman seseorang kekristenan. Nah, yang pertama kita baca, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Artinya ini adalah ciri-ciri, tanda-tanda kekristenan itu sudah dewasa, kita dewasa, yaitu
mampu menguasai diri. Diri yang bagaimana dalam segala hal. Ya, saya minta maaf, saya ambil contoh ini hubungan keluarga. Kita berpikir anak kita masih kecil, lalu kita ngomong sesuatu di depan mereka. Ngomong akhirnya anak itu rupanya sudah mengerti, loh, bapak mama ini sedang apa? Kok bapak mama berteriak ada apa? Dan juga kadang-kadang kita memanfaatkan situasi. Tuh, karena kita rasa tersudut oleh pasangan kita bawa anak-anak kita bilang, dasar bapakmu memang begitu dia itu. Lalu kita panggil anak sini, kita kasih sesuatu, itulah mamamu, dia tuh cerewet itu. Akhirnya anak terbentuklah pikiran anak itu tentang hubungan suami istri. Kuasailah dirimu dalam segala hal, artinya emosi kita harus dikuasai, artinya kita yang menguasai. Siapa yang tidak pernah marah di sini? Ayo saya mau coba dulu. Saya mau sentil atau injak kakinya, marah enggak? Orang katakan semut aja kecil, diinjak gigit dia, melawan. Artinya setiap orang punya perasaan, punya bibit dalam hidupnya itu marah. Tetapi yang harus kita sadari adalah kuasailah dirimu. Bukan hanya emosi, kadang juga hobi. Sehingga kita tidak menguasai hobi kita, akhirnya ada yang dikorbankan. Mungkin juga kita tidak menguasai pekerjaan kita, sehingga ada yang dikorbankan. Artinya segala hal, apa yang mengikat kita, apa yang memperhambakan kita selama ini, harus kita kuasai. Berarti tahu menguasai, berarti kita yang mengendalikan segala sesuatunya. Memang sudah ada dalam diri kita, tapi bagaimana kita mampu untuk mengendalikannya. Nah, kalau kita mampu untuk mengendalikannya, artinya itu adalah ciri-ciri kita sebagai orang yang dewasa. Kita tahu itu tidak baik, tetapi kita mampu menguasainya, artinya kita itu orang yang dewasa. Nah, kalau kita belak-belakan, artinya kita belum dewasa. Ya, kita sendiri yang menilai, jangan suruh orang menilai. Di depan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi dalam hati siapa yang tahu? Senyum di mulut boleh, tetapi hatinya sedang awas dulu. Kuasai, kita harus menguasai diri, perasaan kita, dan hobi kita. Saya sering mengganggu orang yang punya hobi yang pelihara burung ataupun pelihara anjing. Bangun pagi siang sudah mandiin anjingnya, kasih makan anjingnya, dan lain sebagainya. Saya bilang hebat sekali, sampai anjing dimandiin, istrinya dimandiin dah ya. Ke pasar beli makanan anjing, ada nggak ke pasar untuk keperluan keluarga? Pergi jauh-jauh, tidur 2 malam di luar, hanya telepon, "Ma, apa kabar? Anjingnya sudah makan belum? Burungnya udah dikasih makan belum?" Enak aja kita manusia belum ditanya-tanya, kadang kita mantap peliharaan ditanya lebih dulu. Bisa-bisa loh, kalau sudah emosi dengan peliharaan kita, hobi kita, nanti dikerangking dulu. Istri tidak pulang 2 hari ke rumah, nak dicari, tapi hewannya, anjingnya tak dicari sampai mungkin bisa lapor polisi, tetangga ya. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah menarik bagi kita. Artinya kita harus menguasai segala sesuatu. Di atas semuanya itu adalah Tuhan yang dipermuliakan dan keluarga. Dan yang lain-lain itu adalah untuk kesenangan, memperlengkapi sesuatu. Apalah gunanya kita memiliki segala-galanya, jiwa kita binasa dan keluarga kita berantakan, tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita hidup rukun dan damai dalam keluarga, kita akan menikmati. Makan apa yang ada senyum.
Makanya Pak Tio katakan main gaplek aja sudah bisa ketawa-ketawa ya. Artinya bahagia itu tidak mahal, tetapi bagaimana kita bisa kompak. Belum tentu orang yang keluar kota ke Eropa pergi kemana-mana itu akan bahagia. Dia akan ke sana nggak bisa tidur, minum obat tidur baru bisa tidur. Kasurnya yang begitu mewah tetapi tidak bisa menikmati. Mobilnya yang begitu mewah tetapi supirnya yang di dalam AC-nya enak banget. Orangnya akan berpikir apa yang harus saya lakukan. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, menikmati segala sesuatu itu adalah penting. Oleh karena itu kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Ibadah kita juga. Apakah kita memang sudah dewasa, kita tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita? Anak yang dewasa dia tahu apa yang dia buat. Saya menceritakan keluarga kami bukan berarti keluarga kami baik, tapi saya belajar dari hal itu. Anak kami sudah umur 10 tahun. Dia sudah bisa masak, bisa masak mie maksudnya, kompor dan lain sebagainya. Kami takut kalau di sini kami sudah telepon, nah bagaimana kamu, kita video call, kondisinya bagaimana? Baik-baik. Aku sudah masak mak, aku sudah makan mak, aku sudah lakukan ini. Kalau kita bilang berarti anak kita sudah dewasa ya, sudah mengerti. Dan artinya ada kebanggaan bagi kita. Tuhan kita juga jauh lebih bersuka cita melihat anak kita, kita sebagai orang Kristen yang dewasa. Oh, hari Jumat dia pergi ibadah ya. Oh, hari Minggu dia pergi ibadah ya. Oh, dia tahu kasih perpuluhannya. Oh, dia tahu kasih persembahannya. Artinya Tuhan bangga. Tapi kalau kita masih seperti anak kecil, lalu Tuhan katakan, kapan anak saya ini dewasa ya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali saya tegaskan dalam bagian firman Tuhan. Oleh sebab itu, kuasailah dirimu dengan sedemikian rupa supaya kita tahu untuk berbuat sesuatu. Apakah saudara dewasa? Nilailah diri saudara dengan penguasaan diri. Kalau saudara sudah mulai menguasai diri, artinya saudara sudah mengarah kepada kedewasaan. Yang berikut, apa yang menjadi ciri dan tanda seorang yang dewasa? Kita baca yang saya garis bawahi. 1, 2, 3. Sabarlah. Ada yang sabar menderita. Gampang kita kalau ada orang sakit, sabar ya, yang kuat ya. Banyak berdoa ya. Ya, kata-kata apa lagi kita lakukan? Kita katakan, oh, sudah terasa ya, sudah 1 tahun kamu sakit ya. Ya, itu tidak rasa, kita yang bangun tidur bolak-balik ke sana yang merasakan, gitu ya. Kadang-kadang kita katakannya tuh, orang katakannya kalau bisa ya, banyak orang katakan itu selesai lah sampai sini. Kenapa? Udah capek saya. Lalu orang katakan, oh, nggak terasa ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang dalam hal ini ciri-ciri orang yang dewasa itu adalah dia harus sabar saat dia ini. Ya, saya menggambarkannya demikiannya. Memang itu adalah persahabatan yang baik. Saat kita susah, ada yang meneguhkan kita, ada yang menasihati kita, ada yang memperhatikan. Intinya adalah di sini adalah perhatian. Memang kalau orang sudah sakit, yang dia butuh itu adalah perhatian. Saat dia terpojok, yang dia butuhkan adalah perhatian. Oleh karena itu, menarik dalam kehidupan kita. Semasa kita ada di dunia ini, selama hayat masih di kandung badan kata orang, kita tidak akan lepas dari yang namanya penderitaan dan kesusahan. Yang harus kita pahami dalam hidup kita bahwa semua orang pasti mengalaminya. Semua orang pasti menderita, tetapi volumenya yang berbeda dan juga bentuk-bentuknya yang berbeda. Belum tentu orang yang sehat-sehat itu tidak menderita. Tentu dia akan menderita, berpikir bagaimana ya usaha saya ke depan. Dia akan tersiksa untuk memikir hal itu. Dan juga mungkin orang yang kekurangan sedang berpikir, dia akan tersisa, besok kami harus makan apa ya? Kalau saya pergi nanti anak-anak saya bagaimana ya?
Janganlah kita menghabiskan sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu, tetapi kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang seharusnya tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Selama kita ada di dunia ini, selama hayat masih kita lupa dan penderitaan itu ada, tetapi yang penting di sini adalah bagaimana cara kita melihatnya. Itulah sebabnya Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Rupanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk kita. Persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita tidak kebetulan, tetapi Tuhan izinkan kita melaluinya supaya kita ingat-ingat akan Tuhan. Ini adalah hasil usahaku, ini adalah hasil kerjaku. Dan kalau Tuhan mau ambil semuanya, kita mau bilang apa? Enak aja kamu bisa bernapas, kamu bisa bergerak saat ini. Apa itu kekuatanmu? Coba bayangkan kalau orang yang di rumah sakit, dia beli kantong oksigen itu yang 8 kilo, hanya berapa jam, berapa harganya. Nah, kalau dia beli dalam 1 hari berapa yang harus dia keluarkan. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya, itu adalah oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Sadarilah bahwa kita ini manusia yang lemah. Yakobus 1:12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan tidak janjikan bahwa kita tidak pernah menderita. Di balik segala sesuatu yang kita alami, Tuhan melakukan perkara yang besar. Setelah hujan baru kita bisa melihat pelangi. Bertahan artinya ciri orang yang kuat. Tanda-tanda orang Kristen yang dewasa adalah sabar dalam penderitaan. Ya, namanya manusia masih hidup pasti menderita. Tapi bagaimana kita menyadari hal itu, dan itu akan membentuk kita untuk semakin dewasa dan semakin dewasa. Saya tertarik dengan filosofi nenek-nenek moyang. Anak-anak kalau dia sudah berapa bulan, kalau dia sudah mau 1 tahun 8 bulan, sudah demam, mencret dan sebagainya. Oh, dia sakit karena dia mau jadi pinter. Oh, dia demam karena giginya mau numbuh. Setelah dia sehat, memang anak jadi pinter. Akhirnya apa itu filosofinya ada? Di sini ada perawat atau benar ini filosofinya. Kalau anak itu sudah sakit, dia mau jadi pintar, makanya sakit ya. Kalau orang tua sakit, apa kamu jadi pintar? Malah semakin merosot kita, ya. Bisa juga filosofi itu dipakai. Kalau udah sakit-sakit, balik-balik ke rumah sakit. Oh, Pak Pendeta sudah mulai pintar dia, sakit-sakit. Menarik. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan filosofi yang bolehlah untuk menyemangati kita lah, ya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah menarik bagi kita adalah sabar dalam penderitaan. Memang sih, kalau kita menderita, artinya kita sedang dibentuk oleh Tuhan semakin dewasa. Oh, kamu sudah mulai serong ya, kamu akan dibentuk dulu. Kita katakan, oh ya, akhirnya kita kembali menjadi dewasa. Kita memang benar, oh, saya tidak harus lakukan ini lagi, saya tidak memberi senang Tuhan, makanya Tuhan bentuk saya. Artinya kita semakin dewasa, ya betul lah filosofi anak orang tua dulu ya. Ya, kalau kita sedang ditegur oleh Tuhan, berarti kita semakin disayang oleh Tuhan, kita harus semakin dewasa. Yang berikut, apa tanda-tandanya seorang dewasa? Orang ciri orang dewasa dalam Tuhan adalah, kita baca 1, 2, 3. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Wah, kalau saudara tidak menginjili, tidak memberitakan Injil, artinya saudara belum dewasa. Ah, itu pekerjaan pendeta. Ah, itu pekerjaan BPJ. Wah, itu pekerjaan orang tertentu. Tidak. Coba saudara bayangkan kalau Pak Pendeta Masri yang ketemu orang menginjili, ah kamu pendeta kan? Udah sana-sana, bukan saya.
Tapi kalau di profesi kita sedang bekerja, kamu hebat sekali. Oh, oleh kemurahan Tuhan saya bekerja. Keahlianku adalah dari Tuhan. Siapa Tuhanmu? Kita sudah jelaskan. Orang sakit ya Bu, biasanya kalau disakit, saya hanya menolong ya, Tuhan yang kasih kesembuhan ya. Mau saya doakan, doakan aja. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, apapun kondisi kita, ciri-ciri kita dewasa itu adalah kita tahu lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Makanya Paulus mengatakan kita ini adalah surat yang terbuka. Artinya kapan ada waktu, kapan ada kesempatan, beritakanlah kabar baik itu. Jangan tunggu, nanti kita akan menyesal. Kadang-kadang kita katakan nantilah waktu yang tepat saya akan bersaksi. Tapi kalau dia sudah pergi, kita katakan saya lupa, saya tidak sempat memberitakan sesuatu. Tanda-tanda seorang yang dewasa di sini adalah dia tahu. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu ini singkat, kata Tuhan. Karena waktu kita tahu waktu itu singkat, jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Makanya firman Tuhan mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tugas hari ini cukuplah hari. Kita harus mengerjakan pemberitaan Injil melalui tutur kata kita, melalui sikap kita, melalui perbuatan kita. Banyak hal, bukan hanya dengan kata-kata penting, bukan hanya dengan perbuatan penting, tapi banyak hal, cara yang Tuhan lakukan. Mungkin kita menasihati, mungkin kita mendoakan, mungkin kita membantu. Adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Artinya, intinya adalah Injil harus diberitakan. Tapi kalau ini ada dalam hidup kita, kita menggunakan momen kesempatan itu, artinya itulah ciri-ciri kita orang yang dewasa. Kita bisa menilai. Kalau ada kesempatan untuk kita bersaksi, bersaksilah. Apalagi teman, apalagi kerabat, apalagi kita rekan kerja kita, saya yakin dia pasti menerima. Lakukanlah itu dengan cara kita sendiri. Jangan kita katakan, ayo Pak kita buka dalam Kejadian pasal ini ya, gitu firman Tuhan. Buka sana lah, tidak perlu. Pokoknya apa yang kita hafal, semua manusia ini berdosa loh. Tuhan mengasihi kamu loh, kamu harus bertobat loh. Ya itu hal-hal yang kita lakukan. Kalau sudah di gereja, Bapak bisa tunjukkan ayatnya. Kamu harus begini nih. Kan artinya ada metode-metode yang harus kita lakukan. Ciri atau tanda orang yang Kristen yang dewasa adalah sabar dalam penderitaan. Yang terakhir, berikut. Ya, kita baca secara keseluruhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, saya garis bawahi di sini adalah menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik. Apabila kita sudah ditugaskan untuk melayani, selalu saya ingatkan, anggaplah itu terakhir bagi saudara untuk melayani. Perbuatlah hal yang terbaik dan sangat baik. Ini terakhir saudara melayani. Tapi saudara, jika Tuhan izinkan saudara untuk melayani, minggu depan juga saudara katakan persiapkanlah hal yang lebih baik lagi. Saya menggambarkannya orang yang sudah kuliah, dewasa, sudah kuliah, kalau sudah dia akan bersukacita. Kenapa? Saya sudah menyelesaikan pendidikannya. Karena dia berjuang banyak hal, waktu, tenaga, menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi waktu dia sampai di puncak itu ada satu sukacita yang sangat luar biasa. Keinginan kita juga sebagai orang Kristen bahwa saudara dikasih oleh Tuhan, apabila kita sudah menyelesaikan pekerjaan pelayanan kita dengan baik, tentu ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Janganlah kita bekerja setengah-setengah, tapi kerja sungguh-sungguh, berbuatlah hal yang terbaik sampai garis finishnya. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus, selalu
dikutip oleh orang yang sudah meninggal, maksudnya keluarga yang sudah meninggal membuat di batu nisannya. Apa kata-katanya saudara? Aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai kepada garis finishnya. Nah, ini yang kita inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, menunjukkan bahwa kita itu dewasa adalah kita bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan kepada kita dan kita menyelesaikannya dengan tuntas dan dengan baik. Kita bisa tahu kalau dia mengerjakan itu dengan baik, wah dia dewasa ya, dia bertanggung jawab ya, dia melakukannya dengan maksimal. Yang walaupun ada hal-hal yang kurang-kurang, tetapi dia sudah mengarah kepada kesempurnaan. Ya, ini adalah ciri-ciri orang yang dewasa. Tanda-tanda orang Kristen yang dewasa adalah menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik. Berdoa bagi kita dan yakin dan percaya bahwa kita juga akan menyelesaikan pekerjaan pelayanan kita di tahun 2020 ini dalam pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertanyalah pada diri saudara sendiri, apakah saya termasuk orang yang dewasa? Saudara sendiri yang contoh, saya mampu menguasai diri tidak? Saya orangnya sabar tidak ya? Saya memberitakan Injil tidak ya? Saya menyelesaikan tugas dengan baik atau tidak? Kalau belum, saudara harus bertobat. Saya katakan bahwa tua itu pasti, dewasa itu adalah dunia. Nah, kita